Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, wahai anak-anak? Masih tetap semangat dalam mengikuti kegiatan Masal Ta'aruf Siswa Madrasah Al-Yaqinah atau Masal Madrasah. Dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan suatu materi yang harus kalian pahami dengan baik dan tentunya harus kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terkait dengan tata tertib siswa dan siswi Madrasah Al-Yaqinah Kesugihan. Oke, perlu ketika kita memahami, ketika kita mempelajari sebuah aturan atau tata tertib minimalnya, ada beberapa kelompok siswa dalam menyikapi aturan atau tata tertib itu sendiri. Yang pertama, yakni siswa yang merasa tidak tahu atau bahkan tidak tahu bahwa ketika mereka masuk dalam sebuah lembaga, yaitu Madrasah Al-Yaqinah ini, seolah tidak ada aturan, sehingga perilaku mereka kesehariannya di lingkungan madrasah itu seenaknya, semaunya, seolah tidak ada aturan yang mengikat. Yang kedua itu adalah siswa yang mengerti bahwa di dalam lembaga yang mereka jadikan sebagai tempat menuntut ilmu itu terdapat aturan dan tertib. Namun di antara mereka ada yang tidak mempedulikan aturan atau tata tertib tersebut. Mereka abai, mereka tidak mencoba untuk merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari di Madrasah Al-Yaqinah yang notabene mereka adalah seorang santri atau santriwati. Yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah siswa yang tahu bahwa di Madrasah Al-Yaqinah ini terdapat sebuah aturan atau tertib, dan mereka itu melaksanakan aturan dan tertib tersebut selama mereka itu masih menjadi siswa dan siswi Madrasah Al-Yaqinah Kesugihan. Nah, tentunya panjenengan semua, wahai anak-anakku, dan Madrasah Al-Yaqinah yang menjadi madrasah idaman kalian, tidaklah mungkin akan memilih yang nomor satu. Tidak mungkin. Yang nomor dua pun kalau bisa jangan. Kalau toh ada, maka kita minimalisir yang nomor dua itu. Oleh karena itu, ke depan panjenengan semua yang berada di lingkungan Madrasah Al-Yaqinah Kesugihan itu harus bisa menjadi atau memilih yang ketiga. Kita memahami adanya aturan, kita tahu adanya aturan, kita paham dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai siswa dan siswi Madrasah Al-Yaqinah Kesugihan. Nah, oleh karena itu, tata tertib yang seperti apakah yang ada di Madrasah Al-Yaqinah? Oke, kita gali satu persatu. Namun sebelumnya perlu panjenengan semua, wahai anak-anakku, ketahui bahwa yang namanya aturan, yang namanya tata tertib itu tidaklah bersifat mengikat atau memasung dari suatu kebebasan panjenengan semua. Itu satu pemahaman yang keliru. Tetapi sebaliknya,
bahwa ketika kalian punya pendapat, punya satu kreativitas, itu akan lebih terarah, akan terbimbing, dan tentunya akan menjadi lebih baik manakala ada satu bingkai yang namanya aturan atau tata tertib itu sendiri. Nah, jadi mohon ini kepada panjenengan semua selaku siswa dan siswi Madrasah Aliyah Mina, ini harus dipahami bahwa aturan dan tata tertib itu tidaklah membatasi ruang gerak, tapi justru membimbing, menata, membimbing, mengarahkan untuk menjadi lebih baik. Itu yang perlu dipahami. Nah, kalau ini menjadi kalau antara panjenengan dan madrasah itu sudah ada suatu kata kunci yang sama, insya Allah kesuksesan itu ada pada panjenengan semua dan kita bersama. Amin. Anak-anak yang berbahagia, poin yang ada di dalam aturan dan tata tertib Madrasah Aliyah Mina ini di antaranya, ini saya coba aja ya, global level. Sebab kalau terperinci waktunya enggak cukup. Nanti panjenengan bisa bersani sendiri di dalam kelas, di sana ada satu papan, insya Allah sudah tertempel itu yang namanya tata tertib siswa siswi Madrasah. Yang pertama itu disiplin. Ingat, panjenengan semua adalah seorang, di samping sebagai siswa dan siswi Madrasah Aliyah Mina, juga panjenengan itu adalah seorang santri dari pondok pesantren. Baik itu pondok pesantren Al-Ihya Ulumuddin, baik itu Asasun Najah, baik itu Al-Falah, baik itu Al-Fil, atau pondok-pondok pesantren yang lainnya. Tentu di dalam pondok pesantren itu punya tata tertib dan aturan. Oleh karena itu, sungguh sangat ironis apabila seorang santri yang sudah terbiasa terdidik dengan sebuah aturan di dalam pondok pesantren kok malah di madrasah itu tidak sesuai dengan akhlaknya ketika di dalam pesantren. Waktu sholat harus disiplin, ya mas, mbak, sholat. Waktu ngaji juga harus disiplin. Waktu belajar harus disiplin. Nah, itu harus kalian pahami. Lalu bagaimana kalau misalkan tidak disiplin? Nah, itu nanti cerita lain lagi. Pertama itu disiplin. Harapannya siswa dan siswi Madrasah Aliyah Mina yang sekaligus menjadi santri dari sekian banyak pondok pesantren di lingkungan atau di sekitar Madrasah Aliyah Mina itu menjadi anak-anak yang punya dedikasi yang tinggi, punya kedisiplinan yang bagus. Nah, kita sanggup ya, insya Allah sanggup. Bismillah. Nah, kemudian yang kedua, ini setahun yang kedua itu santun. Baik itu santun dalam berperilaku, santun dalam bertutur kata, maupun santun dalam berpenampilan. Seperti apa contohnya? Santun bertutur kata, misalkan panjenengan seorang santri sudah terbiasa dididik dengan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, berakhlak karimah, tutur kata yang baik, maka terapkan itu di madrasah dengan ucapan Assalamualaikum misalkan. Ketika panjenengan semua ketemu dengan bapak atau ibu. Akhlak berikutnya apa? Perilaku berikutnya apa? Berjabat tangan. Alhamdulillah, masya Allah. Di samping gugur dosa-dosanya panjenengan, yang namanya manusia itu tidak ada yang suci, ada dosa. Nah, oleh
Tapi ingat, dalam berjabat tangan dengan mudaris atau mudarisa tentunya ini dibedakan. Kalau yang mas-mas dengan yang bapak-bapak mudaris, ustaz, kiai. Kalau yang mbak-mbak jabat tangan pun kalian mudarisa, ustazah, tapi punya. Nah ini kok jadi seperti itu. Kesantunan sebagai seorang siswa dan siswi Madrasah Aliyah Minat Kesucian. Nah, harapannya panjenengan semua itu akan menjadi lebih baik lagi, akan menjadi lebih terarah. Lalu bagaimana kalau misalkan ada yang melanggar? Nah, kalau misalkan ada yang melanggar, maka Madrasah Aliyah itu punya satu rekanan lagi yang namanya guru bimbingan konseling. Rekanan ya berarti itu memang satu unsur yang wajib ya. Bimbingan konseling atau bimbingan dan penyuluhan. Panjenengan wahai putra putriku itu jangan sampai khawatir jenengan ketika dipanggil oleh BPO. Wah ini bermasalah. Ini bermasalah. Di sana tempatnya untuk membimbing panjenengan. Mengapa dibimbing? Barangkali panjenengan selama sebagai siswa posisi Madrasah Aliyah itu ditemukan beberapa indikasi pelanggaran, indikator pelanggaran. Maka panjenengan ditimbali. Sini le, sini du, lenggah, inarang leki, ngaten itu. Alhamdulillah panjenengan malah ditimbali. Sebab apa? Selama ini banyak kegagalan itu diraih karena tidak mau atau tidak tahu akan kekurangan dirinya sendiri. Nah, ketika ada orang yang mengingatkan, oh ini kekurangannya panjenengan itu ngaten, kekeliruannya panjenengan itu ngaten, harus bersyukur kepada orang yang membimbingnya panjenengan. Insya Allah keikhlasan panjenengan yang seperti itu akan menciptakan suatu kondisi yang secara psikologis bagi panjenengan betul sehingga bisa mendapatkan suatu kesuksesan. Insya Allah. Nah, contoh misalnya nih, contoh untuk pelanggaran. Seorang santri di pondok pesantren itu pun dilarang, ya. Mesti untuk larangan itu dilarang membawa HP. Nanti pun di Madrasah Aliyahnya itu wonten. Berarti sisi tempoke mangke kok di antara panjenengan itu wonten sing ngasuh HP. Ada yang membawa HP kok ketahuan. Aku disalahkan kok Bapak Ibu guru sing mundhut HP panjenengan. Nah, paling penting itu ditimbali. Napa Mas kok bawa HP sebenarnya itu pertama. Peringatan pertama. Peringatan kedua ketahuan lagi. Yang ketiga ketahuan lagi dengan cara yang sama, dengan kasus yang sama. Orang tua panjenengan itu dipun-timbali. Ini ku lajeng kersane ketipu nih putra panjenengan sudah melanggar poin ini dalam aktif. Nah, itu contoh-contoh. Ya, contoh dalam perilaku panjenengan semua ketika berada di Madrasah Aliyah. Kemudian contoh poin tata tertib berikutnya itu adalah terkait dengan narkoba atau minuman keras, narkoba dan minuman keras. Haram bagi kalian sebagai seorang santri dan santriwati untuk untuk melakukan hal tersebut. Jangan sampai kalian terjebak dalam perilaku haram.
Ketika kalian seperti itu, masya Allah, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Ini berarti nggak usah tak panjang lebarkan, karena itu sesuatu yang kita hindari bersama. Oleh karena itu, wahai anak-anakku yang berbahagia, oke, harapan ke depan kita bisa satu langkah, kita bisa satu hati untuk mencoba berada dalam satu bingkai aturan dan tata tertib pada saat ini, sehingga panjenengan dalam berperilaku itu akan tertata, terbimbing, terarah, sehingga apa hasilnya? Kebaikan. Dan semoga keikhlasan panjenengan semua dalam mengikuti aturan-aturan yang diterapkan di dalam madrasah ini akan menyebabkan satu prinsip kehidupan panjenengan itu keberkahan, barokah di dunia wal akhirah. Amin. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan sekilas terkait dengan tata tertib santri dan santriwati madrasah kalian. Nanti jelasnya, rincinya panjenengan pahami di dalam satu lembaran kertas yang sudah tertempel di kelas masing-masing. Tolong itu diperhatikan, tolong itu dipahami, dicermati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari panjenengan sebagai siswa dan siswi, bahkan santri dari sebuah pondok pesantren. Harapannya itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memimpin kita, senantiasa memberikan hidayah kepada kita, hidayah dan taufik untuk bisa melaksanakan sesuatu yang baik dan memberikan suatu kekuatan untuk bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam. Assalamualaikum